Bab 901. Kamu harus pergi dulu. Aku akan membersihkan tempat ini, kata Zeke. Tidak, desak Rosie. Kita akan pergi bersama. Namun, Rosie akhirnya pergi setelah dibujuk terus-menerus oleh Zeke. Kemudian, tatapan Zeke jatuh pada Helen dan yang lainnya. Berlutut. Babuk. Dalam kepanikan, beberapa dari mereka segera berlutut. Dia telah mengalahkan Drake dengan mudah. Dia adalah penguasa sejati rahasia. Tapi dia masih sangat muda. Ya Tuhan. Bayangkan prestasi yang bisa dia capai jika dia diberi lebih banyak waktu untuk memperbaiki diri. Itu di luar imajinasi mereka. Zeke berkata kepada mereka dengan dingin, 2 hari lagi temanku akan meninggal. Dengan kata lain, kalian punya 1 hari lagi untuk mengalahkanku. Jika kalian gagal membunuhku, kalian bisa menunggu kematian kalian. Beberapa dari mereka gemetar ketakutan dan tetap diam. Jika penguasa rahasia kalah darinya, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkannya? Zeke menendang katana ke arah Helen. Simpan pedangnya. Kamu akan membutuhkannya saat ulang tahun kematian temanku tiba. Helen sangat menyesali tindakannya. Dia akan dibunuh dengan katana yang sama yang dia dapatkan sendiri. Apa lelucon? Ayo jalan-jalan, kata Zeke pada Drake. Drake bangkit dan mengikuti Zeke dengan linglung. Pemenang mengambil semua. Saya telah kalah jadi saya tidak ragu jika dia ingin membunuh saya. Setelah meninggalkan rumah keluarga Zelly, Drake dengan hati-hati bertanya, siapa kamu, kalau boleh aku bertanya? Aku belum pernah mendengar apapun tentang kamu. Zeke tersenyum. Tentu saja kamu punya. Drake tercengang. Apa maksudmu? Zeke menatap ke kejauhan. Kau akan segera mengetahuinya. Tidak lama kemudian, sebuah limusin Hongqi L5 melintas. Walsgrid keluar dari mobil dan memberi hormat kepada Zeke. Kuharap aku berhasil tepat waktu, Grid Marshal. Apa? Pupil mata Drake melebar saat rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Marsekal hebat. Jadi dia Marsekal Agung. Tidak heran aku kalah darinya. Drake mulai tertawa gila. Wajar jika aku kalah dari Marsekal Agung. Bukannya aku lemah tapi lawanku terlalu kuat. Kepercayaan dirinya dipulihkan. Terlepas dari Grid Marshal, aku masih penguasa rahasia. Apakah kamu pernah mendengar tentang pasukan bunuh diri Alpha? Tanya Zeke. Drake segera menjawab dengan hormat, tentu saja. Pasukan Alpha Suicide Squad Marsekal Agung yang tak terkalahkan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Namanya cukup untuk membuat musuh-musuhnya meringkuk ketakutan dan menyerah tanpa perlawanan. Itu benar, jawab Zeke. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan tim? Mata Drake langsung terbakar. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani Marsekal Agung. Zeke mengangguk. Aku memberimu pesananku, Drake. Drake segera berlutut. Iya Pak. Kamu sekarang adalah bagian dari pasukan bunuh diri Alpha. Nama kodemu adalah Ular. Aku akan memerintahkan tentara untuk membuatkanmu busur sebagai hadiah. Sebagai imbalannya, kamu akan pergi ke perbatasan dan membawa kembali kepala 1000. Laki-laki. Iya Pak. Drake pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Ini praktis misi bunuh diri. Tidak ada titik kembali. Mulai sekarang, perbatasan adalah rumahku. Aku tidak akan kembali sampai ada kedamaian. Keserakahan serigala tersenyum. Dulu aku mengira orang itu cukup dingin dan menyendiri, tapi dia bertingkah seperti anak nakal di depanmu. Zeke menepuk kepala serigala keserakahan. Bagiku, kalian semua adalah anak nakalku. Saat Zeke kembali ke Transmedia, Lacey baru saja akan pergi dengan tergesa-gesa. Menyadari bahwa Zeke telah kembali, dia bergegas dan meliriknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Zeke, kamu baik-baik saja. Bab 902. Tentu saja, aku baik-baik saja, jawab Zeke. Lacey menarik napas panjang lega. Kau membuatku takut. Kupikir kau pergi mencari Drake. Aku baru saja akan pergi dan menyelamatkanmu. Pria itu tersenyum dan membelai rambut panjang Lacey. Gadis bodoh ini. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan saya dari musuh yang bahkan tidak bisa Anda kalahkan? Aku khawatir tidak akan mudah untuk melihat Drake lagi, komentar Zeke. Mengapa? Tanya Lacey karena penasaran. Dia menerima tawaran untuk bergabung dengan tentara. Dia sekarang melakukan pembunuhan besar-besaran di perbatasan. Lacey mengangguk. Seorang profesional seperti dia paling cocok untuk menjadi seorang prajurit. Tidak peduli seberapa kuat seorang pria,
dia bukan pria sejati jika dia memilih rakyatnya sendiri. Tepat sekali, Zeke setuju. Jika Drake telah mencapai kesadaran seperti itu, mengapa Master Williams tidak? Dia bukan pria sejati. Zeke terdiam. Tapi aku Tuan Williams. Saya telah membunuh lebih banyak musuh daripada yang bisa Anda bayangkan. Saat orang banyak menunggu berita tentang Drake mengalahkan Zeke, beberapa berita mulai menyebar seperti api. Drake telah menerima tawaran pemerintah untuk bergabung dengan tentara dan sekarang menuju perbatasan. Kerumunan itu tercengang. Zeke Williams memiliki keberuntungan iblis. Dia baru saja berhasil lolos dari maut. Tapi tidak buruk bagi seseorang seperti Drake untuk melindungi perbatasan. Sekarang, kami memiliki satu lagi orang kuat yang mempertahankan perbatasan rahasia. Damian Kaun, yang telah diusir dari mobil oleh Zeke, menyeret tubuhnya yang terluka ke rumah keluarga Zeli. Dia benar-benar menantikan pemandangan Zeke dipotong-potong oleh Drake. Namun, apa yang akan dia lihat benar-benar di luar dugaannya. Halaman itu sunyi dengan hanya beberapa anak panah yang tersisa di tanah. Tidak ada tanda-tanda pertempuran sama sekali. Drake dan Zeke tidak terlihat. Hanya Helen dan para pemimpin lain dari keluarga besar Ateville yang duduk di kursi mereka tampak benar-benar sedih dan tanpa semangat. Jantung Damian berdebar kencang saat dia mulai mendapat firasat buruk. Apa yang terjadi? Di mana Drake dan Zeke Williams? Drake kalah, jawab Helen yang putus asa. Apa? Damian melompat dari berita mengejutkan. Kejutannya tidak kurang dari bagaimana perasaan ketiga tuan rumah ketika mereka menyaksikan bagaimana Drake kalah dalam pertempuran dengan mata kepala sendiri. Penguasa rahasia kalah dari Zeke Williams. Apakah ini semacam lelucon? Sebelum Damian sempat tersadar, Mor mulai menangis. Sudah berakhir. 4 keluarga besar sudah selesai. Siapa lagi yang bisa mengalahkan Zeke Williams ketika Drake gagal melakukan itu? Kenapa kamu menangis? Helen berkata dengan tidak sabar. Jangan lupa bahwa saya masih memiliki kartu truf. Kata-kata Helen membangunkan semua orang. Tatapan mereka jatuh padanya. Kita tidak punya jalan keluar lain, Helen. Hanya surat yang kamu ambil dari Frederick Walters yang bisa menyelamatkan kita. Cepat dan keluarkan. Dengan anggukan, Helen mengunci pintu depan dan membawa semua orang ke kamarnya. Mereka berempat membutuhkan semua kekuatan mereka untuk membuka lubang besar di dinding. Di balik dinding ada kompartemen rahasia yang berisi brankas. Mereka berempat membukanya setelah mereka semua memverifikasi identitas mereka. Di dalam brankas tidak ada apa-apa selain dokumen yang sudah menguning seiring waktu. Ini adalah surat yang dicuri Helen dari Frederick Walters saat itu. Bab 903. Surat itu berisi identitas kepala Black Pentagon, Theodore Luna dari Ateville. Theodore Luna adalah orang yang sangat kuat sehingga 4 rumah tangga utama hanyalah semut di hadapannya. Helen dengan hati-hati mengeluarkan surat itu, seolah-olah beratnya 1 ton. Nasib 4 rumah tangga besar bergantung pada dokumen ini. Apakah menurutmu Theodore Luna akan marah jika kita mengancamnya dengan surat ini? Tanya Wide. Damian menghela nafas. Yang paling aku khawatirkan adalah dia akan membunuh kita semua demi menjaga kerahasiaan informasi ini. Nyonya Mor menggertakkan giginya. Kita harus mencobanya apapun yang terjadi. Jika kita duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa, pada akhirnya kita akan menawarkan kepala kita kepada Zeke Williams. Tapi bagaimana kita akan menunjukkan surat ini kepada Theodore? Kita bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya, kata Wide. Mereka sangat kecewa. Dia benar. Bagaimana kita akan meminta bantuan Theodore jika kita bahkan tidak bisa menghubunginya? Helen menyarankan, apakah kalian masih ingat John Connor? Pria yang secara sukarela membantu kita berurusan dengan Zeke. John memiliki koneksi yang luas dan memegang kekuasaan di Ateville. Mungkin dia bisa membantu kita berbicara dengan Theodore. Sisanya menamparkan dahi mereka sendiri. Kau benar. Ayo kita panggil John. Mereka buru-buru mengundang John Connor ke rumah keluarga Zeli. John tiba setengah jam kemudian dan bertanya. Kudengar kalian telah meminta Drake untuk berurusan dengan Zeke Williams. Bagaimana hasilnya? Helen ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Drake tiba-tiba menerima tawaran untuk bergabung dengan tentara sebelum mendapatkan kesempatan untuk melawan Zeke, jadi dia pergi untuk menjalankan tugasnya segera. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada John, Theodore akan menyadari betapa kuatnya Zeke dan tidak akan berani melawannya. John menghela nafas.
Aku pernah mendengar bahwa Drake sudah lama ingin bergabung dengan tentara, tapi aku tidak menyangka dia melakukannya pada saat yang kritis. Dia benar-benar tidak kompeten dan tidak bisa diandalkan. Kamu memanggilku untuk... Jika saya boleh bertanya, apakah Anda tahu siapa Theodore Luna? Helen bertanya dengan hati-hati. John langsung tegang. Dia tidak pernah memberitahu mereka bahwa tuannya adalah tuannya. Sebenarnya, dia adalah Theodore Luna. Mengapa mereka tiba-tiba bertanya tentang dia? John mempertahankan sikap tenang dan bertanya, "Ya, saya tahu. Mengapa Anda bertanya tentang dia?" Sisanya sangat gembira. Mereka dengan cepat menyerahkan surat itu dan menjelaskan seluruh situasi kepadanya secara rinci. John merasa pikirannya bisa meledak. Ya Tuhan! Surat yang dicuri Paul Hun saat itu sekarang ada di tangan 4 rumah tangga besar. Tidak heran Zeke Williams terus-menerus mengejar mereka. Bukannya dia ingin membalaskan dendam temannya, Frederick. Dia ingin mendapatkan surat ini dan mencari tahu identitas bos yang sebenarnya. Jika surat ini jatuh ke tangan Zeke, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apakah kamu sudah menunjukkan surat ini kepada orang lain? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka berempat menggelengkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk itu. John mengambil surat itu dan membakarnya. Keempat pemimpin rumah tangga menjadi panik ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Apa yang kamu lakukan, John? Jangan panik, meyakinkan John. Biar saya jelaskan. Sebenarnya, bos saya, kebetulan adalah Theodore Luna. Apa? Keempat pemimpin itu tercengang. Jadi John benar-benar seseorang. Dia sebenarnya adalah murid Theodore Luna. Kalau begitu, akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan Theodore. John melanjutkan, sejujurnya, Zeke Williams terus-menerus berusaha mencari tahu identitas tuanku. Ini membuat Tuan Theodore marah, dan itulah sebabnya dia mengirimku untuk membantumu menyingkirkan Zeke. Bab 904. 4 pemimpin rumah tangga dipenuhi dengan penyesalan. Maaf, John. Kami tidak cukup mampu untuk menjatuhkan Zeke. Tolong minta Tuan Theodore bergerak sendiri dan kalahkan Zeke. Ya, jawab Johan. Aku akan memberitahu Tuan Theodore tentang ini. Tunggu kabarku. Ngomong-ngomong, apakah kamu yakin tidak pernah membiarkan siapapun melihat surat ini? Helen dan yang lainnya segera mengangguk. Aku bersumpah demi hidupku bahwa tidak ada orang lain selain kita berempat yang melihat surat ini. Jika kita berbohong, mungkin kita akan disambar petir. Yohanes mengangguk. Oke. Senang mengetahuinya. Kemudian, dia dengan cepat pergi. Namun, apa yang tidak dia sadari adalah bahwa sejak dia melangkah masuk ke dalam tempat Helen, sebuah bayangan telah mengikutinya. John bergerak cepat dan tiba di tengah jalan yang sibuk. Kemudian, setelah memindai tempat itu dan memastikan tidak ada yang memperhatikannya, dia berjalan ke sebuah mansion yang dikenal sebagai Luna Manor. Ini adalah markas bosnya. Mampu memiliki rumah besar di lokasi utama seperti ini adalah bukti betapa kuatnya pria itu. Tentu saja, tempat ini masih pucat dibandingkan dengan seluruh bangunan. Luna Manor adalah bangunan tua yang setara dengan barang antik. Salah satu pilar yang terbuat dari foibe zenan berharga mahal karena sangat berharga. Saat John masuk, bayangan yang diam-diam mengikutinya akhirnya melangkah keluar dan menggeliat dengan malas. Bajingan ini benar-benar kaya. Saat aku membongkar rumahmu, aku akan mengambil salah satu pilar foibe zenan ini dan menghasilkan banyak uang. Bayangan itu tidak lain adalah milik Wall Street. Dia telah diperintahkan oleh Zeke untuk mengawasi setiap gerakan dari 4 rumah tangga utama. Pria itu mengeluarkan teleponnya dan memberi Zeke pembaruan. Bagus. Lanjutkan seperti yang direncanakan, kata Zeke. Faktanya, Zeke sudah lama menyadari bahwa jika dia harus mengkonfrontasi 4 keluarga besar tentang surat itu, mereka akan menolak untuk menyerahkannya atau bahkan memberinya surat palsu. Bagaimanapun, surat itu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Menyerahkannya kepadanya sama dengan menandatangani surat kematian mereka. Itulah mengapa Zeke mencoba mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri, membuat mereka mencari bantuan dari pemilik surat itu. Sekarang, semuanya berjalan sesuai dengan rencana Zeke. Jika tidak salah, Theodore Luna dari Luna Manor harus menjadi penanggung jawab Black Pentagon dan Bos John. Setelah memainkan permainan panjang, ikan akhirnya mengambil umpan. Setelah diperiksa secara menyeluruh, John memasuki pelataran dalam Luna Manor dan bertemu dengan bosnya, Theodore Luna. Pria tua yang sedikit gemuk itu menghabiskan separuh sisa hidupnya sebagai seorang vegetarian yang menjadi penengah sepanjang hari.
Meski begitu, dia memancarkan kehadiran yang mengintimidasi, membuat orang lain merinding. John berdiri di depannya, tidak berani mengganggunya. Theodore Luna akhirnya meliriknya setelah dia selesai bermeditasi. Apa masalahnya? John segera berlutut dan membungkuk dalam-dalam pada bassnya yang merupakan bagian dari ritual untuk menyapanya. Theodore Luna berasal dari keluarga kerajaan yang masih menjunjung tinggi tradisi dan peraturan lamanya. Setelah John selesai dengan ritualnya, dia melanjutkan untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Theodore, yang selalu stabil seperti gunung, tidak bisa lagi tetap tenang setelah mendengar penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi. Lengannya mulai sedikit gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa surat yang hilang itu akan berakhir di tangan 4 rumah tangga besar. Celah keamanan ini telah ada selama bertahun-tahun tanpa dia sadari. Orang tua itu tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya dan seluruh klan Luna jika surat ini terungkap. Di mana surat itu sekarang? Theodore bertanya dengan tidak sabar. Aku sudah membakarnya. Meyakinkan John. Apakah 4 rumah tangga besar membocorkan isi surat itu? Tidak. Theodore merasa sedikit lega. Reputasi lama saya hampir ternoda. John berbicara dengan lembut, Tuan, 4 keluarga besar meminta Anda menyingkirkan Zeke dengan tangan Anda sendiri. Apa pendapat Anda? Bab 905. Theodore menghela nafas. Zeke pasti memperhatikan surat itu sekarang. Dia akan curiga padaku jika aku bergerak saat ini, jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk saat ini. Bagaimana dengan ini? Beritahu keempat pemimpin untuk melarikan diri malam ini dan saya akan mengirim orang-orang saya untuk membantu mereka. Kita harus mengirim mereka pergi. Tidak ada orang yang hidup yang pernah tahu tentang rahasia ini. Hati John tenggelam. Dia tahu apa yang dimaksud Theodore dengan mengirim mereka pergi, mereka akan dikirim ke kematian mereka. Ini terlalu kejam. Keempat pemimpin harus melarikan diri, hanya untuk berakhir dibunuh. Mereka akan sangat putus asa. Apakah Master Theodore memiliki keberatan untuk bertindak melawan Zeke Williams? Mendesah. Ada pergi semua tahun usaha kami. Lupakan. Mampu bertahan hidup sudah cukup baik. Kami akan memiliki banyak kesempatan untuk membalas dendam. Malam itu, 4 keluarga besar dengan cepat mengurus semua bisnis mereka sebelum meninggalkan Ateville dengan keluarga dan barang berharga mereka masing-masing. Untuk mencegah keributan yang akan menarik perhatian Zeke, masing-masing klan melarikan diri ke arah yang berbeda. Keluarga Zeli adalah yang pertama tiba di perbatasan di timur. Helen dengan enggan melihat kembali ke kota Ateville yang ramai. Akankah saya mendapatkan kesempatan untuk kembali? Dia menekan perasaannya dan terus mengemudi. Tiba-tiba, sebuah suara keras datang dari depan mereka. Berhenti. Siapa kamu? Helen dengan cepat menginjak rem ketakutan. Kotoran. Mengapa masih ada orang di perbatasan sekarang? Adegan berikutnya membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Dengan gemerisik, bayangan mulai muncul di antara padang rumput seperti awan gelap. Setidaknya ada 2 hingga 3.000 pria berpakaian kamuflase dan dilengkapi dengan senapan. Mereka tampak sangat mengintimidasi. Mengapa ada banyak tentara yang bersembunyi di sini di perbatasan terpencil pada jam ini? Kapten pasukan berjalan mendekat dan membuka pintu mobil Helen. Keluar. Helen keluar dari mobilnya sambil gemetar ketakutan. Halo, kita pindah rumah. Kapten mengejek, di tengah malam. Ya, kami sedikit terburu-buru. Bisakah kamu membuat pengecualian? Jelas Helen. Kemudian, wanita itu mengeluarkan kartu bank dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku kapten. Tanpa diduga, kapten langsung menamparkan wajah Helen. Menyuap seorang sersan di siang bolong. Ini tidak bisa dimaafkan. Bawa mereka. Pasukan dengan cepat bergegas untuk menahan Helen dan keluarganya. Helen mulai putus asa. Maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong. Tolong lepaskan aku. Aku dari keluarga Zeli. Kami memiliki anggota keluarga yang menjadi tentara. Kapten menyeringai. Helen Zeli dari keluarga Zeli. Helen mengangguk. Benar. Dia berasal dari salah satu dari 4 keluarga besar di Ateville. Senyum kapten berubah lebih dingin. Kalau begitu, aku punya lebih banyak alasan untuk tidak membiarkanmu pergi. Helen Zeli, kamu dicurigai membunuh seorang jenderal dan menggelapkan hartanya. Tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami. Apa? Keluarga Zeli merasa malu. Membunuh seorang jenderal. Ini adalah dosa yang terlalu berat. Tidak. Kami tidak melakukannya.
Helen mencoba memprotes. Kamu tidak punya bukti. Kau ingin bukti? Baiklah. Akan kutunjukkan buktinya padamu. Bawa pergi. Helen dan keluarganya ditutup matanya dan dibawa pergi dengan jeep tentara. Sekitar 10 menit kemudian, jeep itu berhenti. Penutup mata keluarga Zeli dilepas. Tetapi dengan satu pandangan keluar jeep, semua anggota keluarga langsung ketakutan oleh pemandangan di depan mereka. Mereka telah dibawa ke makam Frederick Walter. Bab 906. Namun, ini bukan pemandangan terburuk. Yang lebih menakutkan lagi adalah peti mati Frederick telah digali dan dibungkus dengan bendera. Sekitar 10.000 tentara mengepung kuburan, yang mencakup jarak lebih dari 10 km persegi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. 3 pemimpin rumah tangga besar lainnya sudah ada di sana, berlutut di depan makam Frederick dalam ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Apa yang terjadi? Frederick tentu saja dulu seorang tentara, tetapi mengapa ada kebutuhan untuk mengibarkan bendera di atas peti matinya atau menyuruh lebih dari 10.000 orang mengirimnya pergi? Tunggu. Kapten yang menangkap kami mengatakan kami membunuh seorang jenderal. Frederick adalah seorang jenderal. Keluarga Zeli hancur. Kami sudah menunggumu. Sebuah suara dingin terdengar dari belakang keluarga Zeli, menyebabkan mereka bergidik. Mereka berbalik dan melihat Zeke berjalan ke arah mereka. Wajah pria itu tampak ganas dan mengerikan di bawah sinar bulan. Kau merencanakan semua ini? Helen bertanya karena dia ketakutan. Zeke tersenyum. Apakah itu sesuai dengan keinginanmu? Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memobilisasi lebih dari 10.000 tentara dan melakukan pemakaman kenegaraan untuk Frederick? Pada saat itu, keserakahan serigala berjalan ke arah Zeke. Semuanya sudah siap, Great Marshal. Bisakah kita memulai upacaranya? Zeke mengangguk. Ya. Apa? Rasa dingin menjalari tulang punggung Helen. Marsekal hebat. Pria ini di sini adalah dewa perang, Marsekal Agung yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kenapa? Bagaimana kita bisa mengacaukan Marsekal Agung? Ini bahkan lebih buruk daripada memprovokasi Hades. Sampai itu, Frederick adalah seorang prajurit dari Great Marshal. Helen dipenuhi dengan teror, penyesalan, dan kekacauan. Mengapa saya mengkhianati Frederick? Seandainya saya menikah dengannya, saya akan menjadi lebih dari sekadar bagian dari 4 rumah tangga utama. Saya telah menjadi idiot. Aku sangat bodoh. Helen mulai menangis seperti wanita gila. Diam. Zeke meraung. Kau mengganggu Frederick. Helen langsung terdiam karena dia tidak berani menentang perintah Zeke. Pergi bawa peti mati. Helen berjalan menuju peti mati dengan linglung. Zeke berdiri di depan makam Frederick, mengeluarkan sebotol anggur alpa dan menuangkannya di sebelah peti mati. Kita pindah, temanku, kata Zeke, matanya memerah. Aku telah menemukanmu tempat yang lebih baik kali ini. Kamu dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Kemudian, dia berteriak, angkat peti mati. Untuk jenderal. Para prajurit meraung. Dengan itu, Helen, Damian, Henry, dan Mrs. Moore membawa peti mati Frederick dengan susah payah. Itu sangat berat, tetapi tidak seberat hati mereka. Jika tebakan mereka benar, mengirim Frederick berarti waktu mereka telah berakhir juga. Setelah sekitar 1 jam, mereka akhirnya tiba di pemakaman kekaisaran. 4 pemimpin rumah tangga utama benar-benar kelelahan. Zeke menyalakan lilin. Selamat tinggal, temanku. Aku akan memastikan para pendosa ini bergabung denganmu. Helen Zeli tidak layak untukmu, jadi dia bisa menjadi budakmu. 3 lainnya bisa menjadi hewan peliharaanmu. Kemudian, Zeke menoleh ke 4 pemimpin. Mereka berempat menangis terseduh-seduh, tidak lagi memiliki martabat yang pernah mereka miliki sebagai pemimpin klan. Bunuh dirimu dan bergabunglah dengan temanku, atau aku akan melenyapkan seluruh klanmu dan tidak meninggalkan satu pun anggota. Bab 907. Hancurkan semua orang. Demi menyelamatkan keluarga mereka, keempat pemimpin tidak punya pilihan selain mengorbankan diri mereka sendiri. Jadi, mereka menundukkan kepala saat mereka mengambil katana masing-masing dan mengarahkannya ke perut mereka. Itu adalah malam yang tragis dan berlumuran darah. Masukkan mereka ke dalam peti mati mereka. Beristirahatlah dengan tenang, temanku. Beristirahatlah dengan tenang, jenderal. Kembali ke Luna Manor di Ateville.
Theodore Luna menerima kata-kata bahwa orang-orang yang dia kirim untuk membantu 4 keluarga besar tidak pernah bertemu dengan mereka. Dia segera memanggil John untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saya juga baru menerima kabar itu, jawab John jujur. Zeke Williams segera mengorganisir upacara pemindahan kuburan untuk Frederick Walters tadi malam. 4 pemimpin rumah tangga utama dipaksa untuk bunuh diri sebagai pembalasan. Theodorus menghela nafas. Saya tidak berpikir orang itu akan selangkah lebih maju dari kita. Ngomong-ngomong, apakah keempat pemimpin itu mengekspos identitas saya? John menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Theodore dalam keadaan terikat. Kalau begitu, aku punya lebih banyak alasan untuk tidak melawan Zeke sekarang. Jika aku merencanakan sesuatu untuk melawannya ketika 4 pemimpin bahkan tidak pernah mengeksposku, aku hanya akan menyerahkan diriku dan membuatnya curiga padaku. Namun, Zeke tidak boleh mendapatkan pijakan di Ateville. Dia bahaya keamanan yang besar. Aku tidak bisa tidur nyenyak selama dia ada. Omong-omong, aku pernah mendengar bahwa Zeke terkait dengan keluarga Williams. Ateville. Apakah Anda sudah memeriksanya? John buru-buru mengangguk. Ya, pernah. Zeke memang anggota yang paling kuat dari 3 klan bangsawan. Dia adalah putra terlantar dari keluarga Williams. Punangannya adalah Robin Lewis. Persatuan mereka telah diatur sejak sebelum mereka lahir. Robin Lewis adalah keturunan langsung dari keluarga Lewis, klan aristokrat lain dari Ateville. Seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga bangsawan. Gennya sangat cemerlang sehingga dia berada di tempat dia sekarang, bahkan tanpa dukungan keluarganya. Tetap saja, prestasinya tidak berarti apa-apa di hadapan 3 keluarga bangsawan di Ateville. Katakanlah, jika kami mengumumkan bahwa Zeke Williams secara terbuka memutuskan pertunangannya dengan Robin Lewis karena keluarga Lewis tidak cukup baik untuknya, akankah keluarga Lewis mengusirnya dari Ateville? Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang, Tuan, kata John dengan anggukan. Pergi. Bawa dia keluar dari Ateville secepat mungkin. Aku akan mengirim salam kepada keluarga Williams dan memberitahu mereka untuk tidak membantunya. John pergi dengan senyum jahat di wajahnya. Keluarga Lewis adalah salah satu dari 3 keluarga bangsawan Ateville. Kekuatan mereka hanya kedua dari Theodore Luna. 4 rumah tangga utama adalah sampah dibandingkan dengan keluarga bangsawan ini. Apakah Zeke Williams lawan yang layak dari keluarga bangsawan hanya karena dia berhasil menyingkirkan 4 rumah tangga utama? Tentu tidak. John merilis berita itu malam itu juga. Putra terlantar dari keluarga Williams secara terbuka membatalkan pertunangan dengan Robin Lewis dari keluarga Lewis, menyatakan bahwa keluarga Lewis tidak layak untuknya. Berita itu langsung menyebabkan kegemparan di seluruh kota. Seberapa arogan Zeke Williams? Apakah dia pikir dia tak terkalahkan setelah menyingkirkan 4 rumah tangga utama? Apakah dia tidak sadar bahwa akan selalu ada orang lain yang lebih baik darinya? 4 rumah tangga besar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Lewis. Mengesampingkan kekayaan keluarga Lewis, fakta bahwa seseorang dalam keluarga itu berpangkat jenderal sudah cukup untuk membuat Zeke terpojok. Selain itu, Robin Lewis terkenal sebagai salah satu dari 4 wanita cantik di Ateville. Fakta bahwa Zeke mengambil inisiatif untuk membatalkan pertunangan membuatnya menjadi bahan lelucon semua orang. Sementara itu, di rumah tangga Lewis. Keluarga Lewis kebetulan sedang bersenang-senang sambil makan siang ketika mereka menerima berita itu. Robin yang marah membanting peralatan makannya di atas meja dan bangkit. Putra terlantar itu tidak lain hanyalah sampah, ayah. Dia bahkan tidak layak memegang sepatuku. Beraninya dia membatalkan pertunangan. Aku akan membuatnya membayar penghinaan ini. Bab 908. Ayah Robin dan kepala klan, Conrad, menjadi marah. Duduklah dan makanlah makananmu. Seekor lalat seperti dia tidak pantas mengganggu makanan kita. Keluarga yang lain tertawa. Dia benar. Orang itu hanyalah anak yang tidak diinginkan tanpa perlindungan dari keluarga Williams. Seekor lalat seperti dia seharusnya tidak mempengaruhi suasana hati kita. Robin hanya bisa duduk dan terus makan dengan frustrasi. Robin, bawa beberapa pria bersamamu dan beri dia pelajaran, kata Conrad setelah makan. Dia tidak membatalkan pernikahan. Seharusnya kita yang melakukannya. Robin mengangguk cepat. Jangan khawatir, ayah. Serahkan padaku. Anjing seperti dia tidak bisa memutuskan untuk berganti pemilik begitu saja. Dia bisa bermimpi. Ya. Kembalilah segera setelah kamu selesai berurusan dengannya.
Kami memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada ini. Sementara itu, di Transmedia. Apa maksud artikel ini, Zeke? Tanya Lesi yang cemburu sambil menyerahkan ponselnya kepada Zeke. Apa yang salah? Zeke mengambil telepon dengan rasa ingin tahu dan langsung merasa kewalahan saat melihat berita utama. Itu adalah berita tentang Zeke yang membatalkan pertunangannya dengan Robin Lewis. Kemudian, Zeke secara tidak jelas mengingat bahwa dia sebenarnya memiliki tunangan, tetapi dia belum pernah bertemu dengannya. Dia bahkan akan melupakan masalah ini jika Lesi tidak mengingatkannya. Aku akan benar-benar lupa tentang ini jika kamu tidak membicarakannya, Lesi, Zeke buru-buru menjelaskan. Saya pernah mendengar bahwa saya telah bertunangan dengan wanita ini sejak lahir. Tapi saya belum pernah bertemu dengannya, saya juga tidak pernah mengakui statusnya sebagai tunangan saya. Lalu bagaimana kamu tiba-tiba berpikir untuk membatalkan pertunanganmu dengannya? Aku tidak mengatakan semua ini. Aku menduga seseorang menyebarkan desas-desus dengan sengaja. Betulkah? Tentu saja. Kapan aku pernah berbohong padamu? Lesi mulai merasa lebih baik. Itu pilihan yang bijaksana. Zeke tersenyum. Kau wanita tercantik di dunia bagiku, Lesi. Tidak ada gadis lain yang penting bagiku. Saat itu, suara kehancuran dan teriakan seorang wanita datang dari luar pintu. Apa yang sedang terjadi? Zeke berjalan keluar dengan tergesa-gesa sambil memegang tangan Lesi. Mereka tiba di lobi untuk melihat seorang wanita menghancurkan kantor dengan marah. Semua karyawan menghindarinya dengan ketakutan, tidak ada yang berani menghentikannya. Wanita itu terlihat sangat mulia dengan semua perhiasannya, dan penampilannya sebanding dengan daun kastaneda. Namun, perilaku kekerasannya tentu tidak sesuai dengan penampilannya. Hentikan. Zeke meraung. Siapa kamu? Kenapa kamu membuat keributan di sini? Wanita itu menjawab, saya Robin Lewis dari keluarga Lewis. Suruh anjing kampung itu, Zeke Williams, untuk keluar dari sini. Jadi dia Robin Lewis, wanita yang Zeke batalkan pertunangannya. Lesi menghela napas lega saat melihat wanita itu tidak mengenali Zeke. Jadi Zeke mengatakan yang sebenarnya. Itu aku, kata Zeke. Anda. Robin melirik Zeke sebelum mencibir. Hah, jadi seperti ini penampilanmu. Kamu mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan seorang istri, namun, kamu secara terbuka membatalkan pertunanganmu denganku. Apakah kamu tidak tahu di mana kamu berdiri? Jadi, apakah kamu di sini untuk memintaku berubah pikiran? Maaf, tapi kamu tidak cukup baik untukku. Kotoran. Robin sangat marah. Tidak cukup baik untuk Anda. Anda mengatakan bahwa saya nona muda dari keluarga Lewis tidak cukup baik untuk anjing seperti Anda. Sejauh ini adalah penghinaan terbesar bagi Robin Lewis. Bab 909. Persetan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu? Robin berteriak. Kaulah yang tidak cukup baik untukku, brengsek. Aku ingin kau secara terbuka meminta maaf kepadaku dan mengklarifikasi bahwa keluarga Lewis yang membatalkan pertunangan dan bukan kau. Pertama-tama, saya bahkan tidak pernah mengakui pertunangan kami, apalagi secara terbuka menolaknya, jawab Zeke. Kedua, kaulah yang datang dan mulai menghancurkan tempatku. Seharusnya kau yang meminta maaf. Robin mengejek. Anda harus merasa terhormat bahwa saya menghancurkan perusahaan kecil Anda. Saya memberi Anda satu kesempatan terakhir. Buat permintaan maaf publik dalam 3 hari dan klarifikasi bahwa keluarga Lewis yang telah mencampakkan Anda, atau saya akan menutup perusahaan Anda. Dan mengusirmu dari Ateville. Zeke mulai tidak sabar. Apakah kamu gila? Sudah kubilang aku bahkan tidak pernah mengakui pertunangan ini, jadi bagaimana mungkin aku menolaknya di depan umum? Keluar dari sini sekarang. Kamu mengganggu bisnisku. Huff, jangan salahkan aku karena melakukan hal-hal dengan cara yang sulit, kata Robin dingin. Hancurkan tempat ini sampai dia setuju untuk meminta maaf. Kedua pengawal yang dibawa Robin terus membuat kekacauan di tempat itu. Bajingan. Dengan marah, Zeke menendang kedua pengawal itu keluar dari kantor. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyentuh tempat ini. Beraninya kamu menyerang anak buahku. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Aku akan menepati kata-kataku. Aku akan menghancurkan perusahaanmu, teriak Robin dengan marah. Kemudian, dia mulai menghancurkan tempat itu sendiri. Tamparan. Zeke menamparkan wajahnya tanpa ragu-ragu. Aku juga memegang kata-kataku.
Aku tidak akan memaafkan siapapun yang menyentuh tempat ini. Semua orang tersentak kaget. Zeke benar-benar menamparkan wajah Robin. Itu adalah putri dari keluarga bangsawan Louis. Dia hanya menempatkan dirinya di hukuman mati dengan tamparan itu. Mereka sangat ingin membunuhnya. Robin mencengkeram wajahnya dengan tak percaya. Kamu. Beraninya kamu memukulku. Dasar brengsek. Dasar bajingan. Apakah kamu tidak tahu betapa kaya dan kuatnya keluargaku? Kakakku juga seorang jenderal. Aku akan memastikan kamu mati karena memukulku. Adik seorang jenderal. Jenderal. Huff. Dilihat dari seberapa sombong adiknya, dia mungkin juga sampah. Cepat atau lambat dia akan dicopot pangkatnya, komentar Zeke. Oke, aku akan memberitahu kakakku apa yang baru saja kamu katakan. Pelacur tak tahu malu di sana yang masih berada di tempat sampah yang telah kusingkirkan akan mati juga. Tamparan. Zeke menamparkan wajah Robin lagi. Kamu boleh menghinaku, tapi aku tidak akan memaafkan siapapun yang menghina istriku. Persetan. Robin sangat marah sehingga dia bisa meledak. Bagaimana keluarga Louis bisa terus berdiri tegak setelah dia ditampar? Kehormatan mereka tidak akan dikembalikan bahkan jika mereka membunuh Zeke. Dia mengertakkan gigi dan berjalan keluar dari Transmedia, dipenuhi dengan kemarahan yang hebat. Lacey benar-benar khawatir. Kau ceroboh sekali, Zeke. Dia dari keluarga Louis dan mereka memiliki seorang jenderal dalam keluarga. Kita tidak bisa memprovokasi mereka. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita bahkan mungkin harus pergi. Ateville. Zeke tersenyum dan meyakinkannya, jangan khawatir, Lacey. Ini hanya keluarga Louis. Aku tidak peduli tentang mereka. Mereka pikir mereka semua seperti itu hanya karena mereka memiliki seorang jenderal dalam keluarga. Kalau begitu, aku akan mengubahnya menjadi seorang petani. Lacey hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di sana dia menggertak lagi. Bab 910. Zeke kembali ke kamarnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Orang yang mengumumkan berita semacam itu mungkin menginginkan perseteruan antara aku dan keluarga Louis. Siapa yang paling diuntungkan dari situasi seperti itu? Tidak ada tebakan kedua. Itu pasti Theodore Luna, bos Luna Manor. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dialah yang memulai semua ini. Tapi itu baik-baik saja. Saya tidak terburu-buru untuk berurusan dengannya. Aku akan menunggu sampai dia dan anak buahnya muncul ke permukaan sepenuhnya sebelum mencabutnya. Setelah itu, dia memutar nomor serigala keserakahan. Jangan lakukan apapun pada Theodore Luna sekarang, keserakahan serigala. Beri sedikit waktu lagi sebelum aku memusnahkannya sepenuhnya. Ya Pak. Sementara itu, di rumah keluarga Louis. Dengan air mata berlinang, Robin memberitahu ayahnya tentang apa yang terjadi sebelumnya dan bagaimana dia dipukul. Melihat bekas tamparan yang jelas di pipi putrinya, Conrad menjadi murka. Bajingan. Bajingan terlantar itu berani memukul anggota keluarga Louis. Dia pasti punya bola yang terbuat dari baja. Anggota lain dari keluarga Louis angkat bicara. Apakah dia menyerangmu karena kamu tidak mengumumkan siapa dirimu, Robin? Aku, jawab Robin. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya adalah wanita muda dari keluarga Louis. Namun, dia menjadi lebih berani dan mengatakan bahwa keluarga Louis bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Apa? Tatapan Conrad berubah membunuh. Menghina putrinya sudah cukup buruk, tetapi sekarang pria itu telah menyatakan bahwa seluruh keluarga Louis bahkan tidak layak untuk memegang sepatunya. Dia harus mati. Suruh Riker kembali dan menembak Zeke Williams, kata Robin. Kesunyian. Conrad menjawab dengan tegas. Riker adalah jenderal kebanggaan keluarga Louis. Membuatnya berurusan dengan Zeke adalah penghinaan baginya dan seluruh keluarga. Seorang putra yang ditinggalkan tidak sepadan dengan waktu saudaramu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Conrad agak bertentangan. Berurusan dengan seseorang seperti Zeke dengan tangan kita sendiri sungguh memalukan. Jika keluarga bangsawan lain mengetahui tentang ini, mereka pasti akan menertawakan kita. Kita hanya bisa mengembalikan kehormatan kita dengan menyuruh bajingan itu datang. Dan membayar tindakannya sendiri. Putra Conrad yang lebih muda, Jerry, tiba-tiba angkat bicara. Serahkan ini padaku, ayah. Aku akan meletakkan peti mati di depan Zeke dan membuatnya merangkak ke dalamnya sendiri sebagai pembalasan. Conrad mengangguk lega. Baiklah, Jerry. Aku serahkan padamu.
Jangan mengecewakan keluarga Louis. Jangan khawatir, jawab Jerry sambil tersenyum. Tunggu saja kabar baikku. Jerry segera mengatur agar peti mati dibuat sebelum menyerbu ke Transmedia dengan 2 pengawal. Dia bahkan membawa 2 senjata bersamanya. Dengan begitu, dia bisa menggunakannya pada Zeke jika Zeke menolak untuk mematuhi perintahnya. Posisi pemimpin klan pasti akan menjadi milikku setelah ini. Segera, ketiga pria itu menerobos masuk ke Transmedia. Para karyawan langsung tegang saat melihat peti mati. Siapa yang mengira seseorang dari keluarga Louis akan muncul secepat ini dengan peti mati? Tampaknya orang-orang ini bersikeras untuk mengambil nyawa Zeke. Bang! Suara keras bergema di lobi saat peti mati jatuh ke tanah. Bahkan lantainya sedikit retak. Hati semua orang melompat bersama dengan suara itu. Keluarkan pantatmu dari sini, Zeke Williams. Jerry meraung. Zeke menerima berita itu dan keluar dengan cepat. Dia tersenyum melihat Jerry dan peti mati. Besar. Ini dia pembuat onar lainnya. Aku mulai agak lelah karena memukul begitu banyak orang. Jadi, kamu sudah menyiapkan peti mati karena tahu kamu akan mati. Zeke bertanya dengan dingin. Itu cukup bijaksana untukmu. Persetan. Tagar jangan pelit jempol.